Jujur ya, setelah beberapa hari aku magang di sini, aku tuh jadi paham kalau sistem sentralisasi ini bikin data kita lengkap dan gak tercecer. Tapi kalau surat numpuk begini, apa nggak rawan terselip karena human error? Ya, namanya juga manusia yang mengelola ratusan berkas tiap hari ya. Resiko human error kayak surat-surat terselip itu pasti ada aja, kita nggak memungkiri. Tapi yang terpenting di sistem kita ini, kita tuh kayak jarang ada surat yang benar-benar sampai hilang gitu. Lagi pula kita kan udah punya SOP cross checknya ya. Jadi kalau misal ada surat yang tidak ada ditumpukan, kita bisa langsung koordinasi ke bidang terkait yang menerima surat yang pertama kali. Emang butuh butuh proses untuk pencariannya, tapi akhirnya pasti ketemu kok. Nah, pas banget nih. Saya baru selesai keliling mendistribusikan surat arjen yang tadi pagi baru kita input. Semua ditandatangani oleh admin bidang masing-masing. Wah, berarti cepet banget ya Kak. Kalau begitu, Kakak senior nanti setelah input data dan menentukan prioritasnya, Kakak langsung jalan mengantar ya? Ya, harus cekatan dong. Kita yang bagian administrasi kan juga bertindak sebagai garda terdepan distribusi juga kan. Kalau suratnya tertahan terlalu lama di meja kita, kasihan juga bidang lain. Nah, ini sih sebenarnya bagusnya sistem satu pintu. Jadi kita bisa lebih transparan ya untuk tahu di mana surat ini ada di siapa gitu loh. Jadi bisa meminimalisir kesalahpahaman lah atau klaim sepihak dari antar bidang yang belum menerima surat gitu loh. Nah, mumpung sekarang kamu lagi megang surat masuk kan ya, sekarang aja kali ya saya jabarin gimana cara manajemen penumpukannya. Sistem satu pintu ini kan memang rawan membuat surat-surat itu tertumpuk di ruangan kita ya. Nah, cara kita menyiasatinya itu adalah salah satunya dengan ini. Oh, dikelompokkan pakai warna klub ya Kak? Biar apa? Nah, salah satu cara kita untuk mengatasi human error itu adalah dengan mengelompokkan surat-surat menggunakan map yang berbeda warna. Misalnya untuk map merah ini khusus untuk biasanya sih surat-surat arjen, misal surat dari Pak Gubernur, surat atau undangan H-1, serta dokumen-dokumen yang instruksinya itu harus sampai langsung ke kepala bidang dalam waktu 1 sampai 3 jam. Sekarang coba kamu sortir surat-surat yang menurut kamu arjen ke dalam map itu. Oke, ini surat undangan dari Dinas Provinsi perihal undangan rapat koordinasi besok pagi pukul 8 ya Kak. Berarti undangan ini tuh masuk ke map merah ya? Ya, cakep, betul sekali. Kalau udah masuk map merah, nanti giliran saya yang bagian distribusi ke bidang terkaitnya tanpa buat menunggu waktu. Betul. Tapi ingat ya, sebelum suratnya dibawa keliling secara fisik, data-datanya tetap harus dimasukkan ke sistem komputer kita supaya data dari suratnya ini dapat dilacak dengan jelas dan dipantau kapan aja. Aduh, permisi rekan-rekan sekretariat, maaf mengganggu ya. Saya mau konfirmasi apakah di sini ada surat masuk dari kementerian terkait bantuan sarana perpustakaan. Soalnya kepala bidang kami udah menanyakan itu terus. Katanya sih pihak dinas luar sana udah kirim dari 2 hari yang lalu. Tapi sampai sekarang belum ada di meja kerja kami. Tolong bantu dicek ya, takutnya terselip atau hilang. Aduh, surat dari kementerian ya? Kemarin aku lihat deh. Mana ya? Kok nggak ada sih? Permajaan tadi. Mari kita cek di sistem ya. Mbak ingat tanggal berapa surat yang dikirim atau mungkin nomor suratnya? Suratnya itu dikirim tanggal 12 kemarin sih Mbak. Oke, kata kuncinya kementerian tanggal masuk 29. Nah, ini dia. Kalau di bank data kami, suratnya itu sudah masuk di tanggal 29 jam 10 pagi dan sudah diregistrasi juga dengan agenda nomor 045. Untuk status sendiri sudah dikirimkan, Mbak. Sebentar, saya cross check bukti fisik tanda terimanya. Agenda nomor 045 ya kan? Betul. Mana ya? Ah, ini dia nih.
Suratnya udah diantarkan kemarin siang jam 2 dan di sini tanda tangan penerimanya itu Mbak Linda, admin dari bidang Mbak sendiri. Hah? Mbak Linda? Oh, astaga, Mbak Linda kan sejak kemarin sore izin sakit dan pulang cepat. Duh, pasti suratnya masih tersimpan di laci meja dia dan belum dilaporkan ke Bu Kabit. Alhamdulillah, ternyata aman ya, nggak keselip ataupun nggak hilang. Iya, jadi posisinya aman ya. Suratnya udah resmi sampai di bidang Mbak. Mungkin tinggal dikoordinasikan aja sama internal di bidang Mbak. Sistem kita menjamin kok pasti riwayat data tuh nggak bakal hilang. Wah, maaf ya rekan-rekan sekretariat sempat mengira suratnya terselip atau hilang di sini. Untung banget datanya lengkap, jadi langsung ketahuan posisi suratnya di mana. Terima kasih banyak ya rekan-rekan sekretariat. Saya permisi dulu. Sekali ketemu kalian di sini. Sama siapa Kabit? Ini ada 3 surat yang sudah saya selesai tanda tangani. Tolong segera diselesaikan karena surat ini sifatnya urgent untuk terkait agenda kerja kita di rumah. Oke, siap Kabit. Saya akan buatkan penomorannya di sistem dan segera didistribusikan ke yang bersangkutan. Kerja bagus tim kalian karena menjadi waktu kalian untuk surat urgent 1-3 jam ini membantu mobilitas kerja saya di lapangan. Data bank kita juga aman dan tercatat rapi di kalian sebelum menyebar di bidang-bidang. Terima kasih banyak Bu Kabit. Kami akan selalu memastikan bahwa semua data-data akan selalu dibuka dengan baik. Bagus, selanjutnya saya permisi dulu karena udah ada. Baik, selamat pulang Bu Kabit. Mbak Nova, ini ada 3 disposisi baru dari Bu Kabit tadi. Saya bantu input penomorannya ya ke sistem sekarang, biar bisa langsung saya distribusikan sebelum jam makan siang. Oh, boleh. Wah, keren banget ya. Berarti meskipun kakak itu tugasnya keliling-keliling di antar bidang, tapi kakak harus tetap teliti ya, supaya nggak terjadi kesalahan data. Oh jelas, kan kita satu kesatuan tim administrasi ini ya. Kalau kita di sekretariat gak tertib data dari awal, alur kerja di bidang-bidang lain juga bisa ikut berantakan. Jadi aku tuh sekarang paham kenapa kita itu memilih fungsi sentralisasi ini. Walaupun kelihatannya kayak numpuk di satu tempat dan ribet banget, tapi fungsinya itu ternyata vital ya, kayak memudahkan klasifikasi, terus mengamankan data-data penting buat terhindar dari kesalahpahaman atau klaim sepihak di antar bidang. Nah, itu kamu sudah paham esensinya. Kalau itu sekarang kita selesai dulu yuk inputan ini supaya jam makan siang kita nanti nggak terganggu sama kerjaan.